Halo, apa kabar rekan-rekan semua? Bertemu lagi dengan kami di Kakomantis Channel. Oke, di tayangan kali ini kami ingin sedikit bermonolog mengenai memelihara satwa liar bukan solusi untuk melestarikan. Yuk simak tayangan kali ini dari awal sampai akhir ya, supaya tidak salah persepsi. Oke, pertama kita mulai ya dengan satwa liar itu apa. Nah, ini saya baca ya, coba baca karena tidak hafal. Nah, ini menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, yang dimaksud dengan satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Memang disebutkan di undang-undang yang baru saja dibacakan ya, satwa liar itu bisa hidup bebas dan bisa dipelihara oleh manusia. Tapi tunggu dulu ya, jangan diartikan satwa liar bisa dipelihara oleh manusia begitu saja ya. Tunggu dulu ya. Oke, lanjut ya. Saat ini kita loncat dahulu ya ke kepentingan atau manfaat dari satwa liar yang ada di planet bumi yang kita tinggali ini. Satwa liar diciptakan oleh Tuhan di habitatnya masing-masing, dan bisa dibilang sepaket ya. Satwa liar dan habitatnya itu sepaket. Nah, ketika satwa liar itu dipisahkan dari habitat alaminya, nah, apa yang akan terjadi? Nah, yang akan terjadi adalah ketidakseimbangan, imbalance, ketidakseimbangan habitat, atau dengan kata lain, kerusakan habitat. Nah, jangan dipikir ya kerusakan habitat yang terjadi itu terjadi secara lokal saja. Ketidakseimbangan habitat ataupun kerusakan habitat yang terjadi ini tentu akan berdampak luas atau berdampak meluas, bisa cepat atau lambat, dan tentunya akan mengancam kehidupan manusia, kehidupan kita. Loh kok bisa? Ya bisa dong. Misalnya saja kerusakan habitat atau ketidakseimbangan habitat itu dapat mengancam kegagalan panen. Kegagalan panen, terutama kegagalan panen tanaman serealia. Ya, kita sangat butuh tanaman serealia itu karena sebagai sumber karbonnya manusia ya. Ini saya ambil contoh besarnya saja. Misalnya kepunahan jenis burung tertentu pemakan serangga di suatu kawasan hutan yang berbatasan dengan areal persawahan atau perkebunan manusia. Itu misalnya ya, maka akan dapat menyebabkan membludaknya populasi serangga di kawasan tersebut. Dan apabila serangga tersebut adalah serangga yang memang berpotensi untuk memakan tanaman-tanaman pangan, dan tentu saja ya serangga itu juga butuh makan dia, dan populasinya besar, maka sawah akan atau perladangan atau perkebunan akan menjadi terancam. Akhirnya terjadi gagal panen, dan gagal panen mungkin pertama lokal, kemudian secara langsung atau tidak langsung, cepat atau lambat akan berdampak luas, bisa mengglobal. Oke, bisa dibilang bahwa hilangnya spesies itu dapat berdampak meledaknya populasi spesies tertentu atau spesies lain yang kurang menguntungkan bagi habitat. Ya misalnya serangga, atau mungkin ada spesies parasit yang hilangnya spesies kunci atau spesies utama di habitat tersebut akan menyebabkan membludaknya populasi spesies parasit. Contoh lain, hilangnya spesies salah satu spesies satwa ya, yang misalnya satwa tersebut
bermanfaat dalam penyebaran benih tanaman hutan. Maka hilangnya spesies tersebut akan menyebabkan rusaknya kawasan hutan tersebut. Loh, ada pertanyaan nih biasanya kayak gini. Loh, tapi kan bisa dibantu manusia. Ya, tidak semudah itu. Nah, lalu tidak itu saja ya. Pemisahan satwa liar dari habitatnya menuju ke habitat atau ke lingkungan manusia. Nah, ini jika dilihat dari sisi medis, maka pemindahan satwa liar itu ke tempat hidupnya manusia ini akan memudahkan transfer penyakit yang berpotensi zoonosis. Oke, apa sih zoonosis itu? Zoonosis adalah penyakit atau agen penyakit yang dapat ditularkan atau dapat menular dari hewan ke manusia dan juga sebaliknya dari manusia ke hewan. Nah, ini misalnya yang berpotensi zoonosis. Misalnya katakanlah mikroorganisme tertentu, bisa virus, bisa bakteri, bisa parasit, bisa jamur. Nah, jika si mikroorganisme tersebut itu hanya ada di dalam tubuh satwa yang bersangkutan dan satwa tersebut berada di habitat alaminya atau habitat aslinya, maka satwa tersebut biasanya baik-baik saja, tidak menimbulkan gejala klinis. Dan sangat kecil sekali jika satwa tersebut berada di habitatnya, penyakit yang dibawa atau mikroorganisme bersifat atau berpotensi patogen yang ada di dalam dirinya itu sangat kecil kemungkinannya untuk menulari manusia ya, karena barriernya begitu jauh atau begitu luas ya. Manusia hidup di lingkungan manusia, satwa liar hidup di habitat aslinya dan mereka damai di situ gitu. Nah, masalahnya terjadi ketika satwa liar itu dipindahkan ke lingkungan manusia. Ya, maka potensi penularan zoonosis itu sangat-sangat besar ya. Nah, belum lagi jika potensi zoonosisnya itu adalah virus RNA. Nah, nantilah kita ya kalau itu terjadi. Ya, seperti saat ini ya, ingat ya, virus RNA ini memiliki kemampuan mutasi dan lintas spesies. Ya, seperti di COVID inilah contohnya. Tidak selesai-selesai kan, dari 2019 akhir atau awal 2020 sampai ini video ini dibuat tahun 2022, Maret 2022 masih belum selesai juga gitu kan COVID, bahkan kemungkinan ada mutasi jenis yang strain atau varian yang baru gitu kan. Nah ya, meskipun asal COVID ini masih diteliti sampai tayangan ini diupload dan juga mungkin masih jadi perdebatan ya. Nah, itu salah satu contoh ya COVID yang disinyalir juga dari hewan ya. Jika di hewan tersebut dan jika virus ini misalnya ini dari hewan, virus corona ini di hewan tertentu yang dia hidup di habitatnya, mungkin tidak akan berpotensi menulari manusia. Ketika menjadi jaraknya atau barriernya tidak ada atau jaraknya jadi dekat, maka ya terjadilah seperti ini. Nah, belum lagi zoonosis lainnya ya yang berasal dari satwa liar. Zoonosis banyak banget. Nanti lain kali kita bahas ya tentang zoonosis yang ada di satwa liar ini dan berpotensi menulari manusia. Nah, satwa liar yang dipindahkan dari habitatnya itu biasanya bisa dari perburuan atau penangkapan paksa dan dipindahkan ya ke habitat buatan manusia atau kandang buatan manusia atau ya habitat buatan manusia ya, habitat buatan lah. Maka biasanya satwa tersebut secara fisiologis akan mengalami stres. Nah, apa akibatnya? Nah, yang utama terjadi adalah penurunan sistem imun, penurunan metabolisme dan penurunan sistem imunitas satwa tersebut.
Nah, akibatnya lagi setelah imunitas satwa tersebut turun, kemungkinan besar mikroorganisme yang biasanya itu tidak apa-apa atau tidak menimbulkan masalah klinis atau biasa-biasa saja di satwa tersebut, ketika satwa tersebut hidup damai di habitatnya, maka ketika satwa itu stres di habitat buatan manusia, si mikroorganisme yang ada di dalam tubuh satwa tersebut tiba-tiba menjadi lebih patogen atau bisa menyebabkan sakit atau kesakitan di satwa tersebut. Dan jika mikroorganisme yang menyebabkan kesakitan tersebut juga bersifat zoonosis, maka si mikroorganisme patogen tersebut akan lebih mudah disebarkan atau shedding atau ditularkan antar spesies. Nah, di situ dekatnya siapa? Misalnya dekatnya manusia, dan kemungkinan reseptornya sama antara satwa tersebut dan manusia, ya sudah terjadilah perpindahan mikroorganisme tersebut, baik virus, bakteri, ataupun parasit, ataupun jamur gitu. Dan begitu seterusnya dari manusia ke manusia dan akhirnya meluas ya. Contoh saja kasus COVID ini, penyebarannya begitu masif dan cepat. Tuh kan sebenarnya manusia itu sudah diperingatkan kan melalui makhluk super kecil dan yang terjadi akhir-akhir ini yang bernama virus corona. Dan mungkin jangan macam-macam lagi deh, banyak kok zoonosis yang masih mengancam kehidupan manusia di planet bumi ini. Pasti dari tayangan ini pasti ada yang menyangkal nih biasanya, lah satwa tersebut kan bisa diobati supaya imunitasnya meningkat saat di habitat buatan manusia. Nah, jawabannya tidak semudah itu ya. Stres fisiologis di satwa itu akan beda ya. Stres fisiologis di manusia, mungkin manusia bisa menghandlenya lebih mudah, tapi stres fisiologis di satwa itu sangat berbeda. Stres di satwa akan menyebabkan penurunan sistem imunitas satwa tersebut. Tiap-tiap satwa tentu akan berbeda-beda responnya. Respon terhadap lingkungan baru, respon terhadap cekaman, respon terhadap menurut dia lingkungan baru ini adalah ancaman buat dia. Nah, stres yang berlarut-larut, stres fisiologis yang berlarut-larut seperti ini akan mempercepat kerusakan sel-sel tubuh satwa tersebut. Dan obat yang diberikan, misalnya katakanlah obat itu sangat manjur untuk mencegah stres atau untuk mencegah kerusakan sel, tapi obat tersebut harus berpacu dengan kerusakan sel yang mungkin lebih cepat daripada efektivitas obat tersebut. Treatment atau terapi yang diberikan manusia akan sangat sulit ya untuk mencegah itu. Nah, ya bedalah dengan satwa domestik. Misalnya ada yang baru adopt anjing, kucing. Nah, tingkat stresnya tidak sekuat satwa liar ya. Nah, yang terjadi kemudian adalah kematian satwa tersebut. Dan jika itu berlanjut-lanjut, manusia dengan keegoisannya menangkap satwa liar dengan harapan, oh ini untuk ditangkapkan, untuk dibreeding, tujuannya biar mereka selamat. Maka banyak satwa liar yang mungkin akan stres secara fisiologis, dan stres itu juga selain merusak sel dalam tingkat molekulernya, dia juga akan menyebabkan kerusakan di material genetiknya dan kematian, dan ujung-ujungnya adalah misalnya kematian yang paling gampang dilihat, kematian satwa tersebut. Jika banyak orang egois yang katakanlah berpikiran, oh ini dimasukkan ke penangkaran buatan aja atau habitat buatan aja, ya habislah di penangkaran, mungkin ada yang nggak selamat di alam, habis, punahlah satwa tersebut, punahlah spesies, misalnya itu adalah spesies kunci, maka punahlah spesies kunci dan menyebabkan mungkin overpopulasi di populasi spesies yang tidak menguntungkan lainnya atau yang seharusnya dapat ditekan.
di habitat alaminya. Oh iya, antara tadi kan sudah dibilang ya, satwa liar dan habitatnya itu sepaket dan saling kait mengkait ya. Habitat alami satwa dengan satwa liarnya itu saling kait mengkait. Baik itu dalam hubungan satwa dengan lingkungan biotik dan abiotik. Abiotik adalah benda matinya ya, misalnya batu, tanah, kemudian biotik adalah benda hidupnya. Bisa dengan satwa, bisa dengan satwa lain dalam satu spesies atau antar spesies di habitat tersebut. Itu saling kait mengkait. Sehingga jika salah satu hilang, maka hilanglah unsur yang lain. Nah, sedangkan habitat ex situ atau habitat buatan manusia ya, itu kan sifatnya tertutup ya, tidak saling kait mengkait. Ya sudah, satwa tersebut ada di situ ya, kaitannya dengan lingkup tertutup itu saja. Tidak ada kaitannya dengan lingkungan biotik dan abiotik lainnya gitu kan. Nah, mengandangkan satwa liar atau memelihara satwa liar di tempat hidupnya manusia ya ibaratnya, itu bisa dibilang eksploitasi satwa. Nah, eksploitasi satwa ini menurut kami adalah eksploitasi secara fisik atau fisiologis dan juga eksploitasi secara mental si satwa tersebut. Dalam eksploitasi fisik atau fisiologis, manusia itu mengacaukan sistem fisiologis dan metabolisme dan juga sistem imunitas si satwa tersebut. Dan jauh jika dirunut ke lebih mendalam, akan mengacaukan dalam tingkat molekuler si satwa tersebut, yaitu DNA, RNA mungkin, dan mungkin ada yang disebut namanya epigenetik, mungkin nanti kita akan bahas berikutnya. Dan juga mengacaukan hormonal satwa tersebut. Nah, sedangkan dalam eksploitasi mental ini manusia itu mengacaukan psikis satwa liar tersebut. Nah, mungkin manifestasinya adalah kekacauan dalam sistem hormonal dan juga sistem perilaku. Nah, tentunya kalau dipikir-pikir ya, rekan-rekan ya yang menonton tayangan ini ya, tentunya kan tidak mau kan dieksploitasi fisiologisnya atau mentalnya, tentunya kan nggak mau. Nah, lantas kenapa sih di undang-undang itu satwa liar itu boleh dipelihara? Ya, memang bisa dipelihara oleh manusia. Karena tujuan dari konservasi itu adalah salah satunya adalah pemanfaatan. Tapi pemanfaatan yang bagaimana dulu gitu kan? Nah, ada tanda kutipnya ya, tidak bisa sembarangan. Nah, pasti undang-undang ini dibuat juga untuk menjembatani, untuk membatasi, karena kan manusia punya sisi egois yang tinggi ya, untuk inginnya itu memiliki aja gitu kan. Nah, undang-undang ini apapun aturan di negara manapun ada aturan tentang konservasi satwa liar, yaitu untuk membatasi. Oke, dalam undang-undang di Indonesia memang disebutkan satwa liar itu bisa dipelihara oleh manusia. Tapi ini banyak tapinya ya, tidak bisa sembarangan ya, dan bukan orang per orang. Nah, melainkan yang boleh memelihara dan diberikan izin secara legal adalah lembaga konservasi. Nah, apa sih lembaga konservasi itu? Nah, lembaga konservasi ini diatur di Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.22 Men LHK Sekjen _PUM 1/5 tahun 2019 tentang lembaga konservasi. Nah, ini saya bacakan mengenai lembaga konservasi menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Lembaga konservasi adalah lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan atau satwa liar di luar habitatnya atau ex situ, baik berupa lembaga pemerintah ataupun lembaga non pemerintah. Nah, lembaga konservasi ini pun dibagi ya menjadi lembaga konservasi kepentingan umum dan kepentingan khusus. Nah, lembaga konservasi kepentingan umum itu jika tujuannya
untuk kepentingan umum. Ya misalnya kebun binatang mungkin masuk kepentingan umum ya. Dan kepentingan khusus adalah yang bertujuan untuk rehabilitasi dan penyelamatan satwa. Nah, kemudian bentuk-bentuk lembaga konservasi sendiri itu bisa dalam bentuk kebun binatang. Ini yang paling sering kita kunjungi ya, kebun binatang, taman satwa, kemudian taman satwa khusus, kemudian taman safari yang merupakan open zoo, dan kemudian ada pusat rehabilitasi satwa, pusat penyelamatan satwa, dan pusat konservasi satwa khusus. Nah, tentunya ya lembaga konservasi ini itu memiliki syarat-syarat tertentu dan ada sanksi tegasnya ya, sanksi tegas. Secara hukum ada sanksinya jika syarat-syarat utamanya itu dilanggar. Dan tentu saja ya lembaga konservasi ini tidak bisa misalnya rekan-rekan yang menonton, oh saya pengen memelihara satwa liar tertentu karena saya tertarik dengan tayangan youtuber influencer yang melihara satwa. Nah, kemudian rekan-rekan membelinya, itu adalah ilegal. Rekan-rekan bukan lembaga konservasi. Nah, jika rekan-rekan mau begitu, maka harus wajib membentuk lembaga konservasi. Dan tentunya ada etika ya, etika dan kesejahteraan hewan ya. Jangan dibuat, kalau misalnya rekan-rekan punya kemampuan untuk membentuk lembaga konservasi dan ada satwanya, satwa tersebut jangan dibuat kayak hiburan, jangan dibuat sama kayak sirkus ya. Ada etikanya. Nah, adanya peraturan mengenai lembaga konservasi ini sebetulnya untuk meminimalisir ya kesewenang-wenangan dan keegoisan manusia dalam memperlakukan satwa liar, terutama satwa liar yang ada di luar habitatnya atau ex situ. Kemudian juga ketika orang atau sekelompok orang atau badan usaha itu misalnya sanggup membentuk lembaga konservasi, maka satwa liar yang ada di lembaga konservasi tersebut harus diperlakukan sebagaimana mestinya satwa tersebut, bukan diperlakukan seenaknya sesuai anggapan orang yang memeliharanya. Satwa tersebut harus diperlakukan sebagai satwa tersebut. Misalnya saja big cats ya, atau kucing besar. Ya ketika itu kita membentuk lembaga konservasi untuk memelihara si big cat, salah satu big cat tersebut ya, harimau atau macan atau ya sejenisnya, ya perlakukanlah si satwa tersebut sebagai satwa tersebut ya, sebagai big cat tersebut, bukan sebagai kucing peliharaan. Nah, karena ini ada etikanya dan ada kaitannya dengan kesejahteraan hewan. Karena dalam kesejahteraan hewan ada salah satu prinsip yang isinya begini, yaitu memberikan kebebasan satwa itu untuk berekspresi sesuai dengan satwa tersebut atau sesuai dengan ekspresi satwa tersebut. Nah, jika ada orang yang memelihara big cats, membentuk lembaga konservasi katakanlah, dan sudah ada izinnya, legal mungkin, dan memperlakukan si satwa tersebut ibaratnya kucing peliharaan, ya itu menyalahi prinsip animal welfare, kesejahteraan hewan, dan menyalahi etika ya sebenarnya. Nah, seperti itu. Nah, untuk akhir-akhir ini ya marak influencer di media sosial, mungkin seperti tayangan-tayangan YouTube gitu kan, yang memamerkan satwanya gitu kan. Ya meskipun yang bersangkutan ini sanggup ya membentuk lembaga konservasi dan mampu membiayai semuanya, tapi ada baiknya itu yang bersangkutan tidak mudahnya menampakkan aktivitas yang bisa dibilang itu melanggar etika dan kesejahteraan hewan ya, yang tadi sudah kami sebutkan sebelumnya. Dan mungkin bisa dibilang bisa jadi ada persepsi itu adalah bentuk eksploitasi satwa. Dan aktivitas si influencer tersebut misalnya demikian,
itu bukan langkah mendidik masyarakat yang, katakanlah masyarakat di Indonesia ini pengetahuan mengenai konservasi satwa liar ini masih rendah sekali, masih minim. Indonesia ini biodiversitasnya itu sangat besar ya, bisa dibilang mega biodiversity, mega biodiversity country. Tapi pengetahuan masyarakat tentang konservasi, tentang satwa liar itu masih sangat-sangat rendah. Nah, jika ketambahan banyak influencer atau public figure yang memang mereka itu sanggup dan pendidikannya itu mumpuni lah tentang satwa liar bahkan konservasi, tapi menampakkan aktivitas yang mungkin tidak mendidik masyarakat untuk berpikir secara hijau atau berpikir untuk konservasi, maka ya akibatnya akan menimbulkan efek negatif terhadap konservasi itu. Karena masyarakat Indonesia ini besar loh. Misalnya katakanlah persentase kecil saja yang mengikuti si public figure atau influencer itu, maka ya jika mengikuti influencer tersebut ya lama-lama satwa liar di sini punah ya. Meskipun si public figure atau influencer ini memang memeliharanya satwa liar yang legal dan eksotis ya dari luar Indonesia, tapi kan bukan begitu di audiensnya ya. Audiens ini kan masyarakat di Indonesia ini kan kebanyakan tidak sekaya yang si public figure tersebut gitu kan, dan mereka pasti punya keinginan dong seperti idolanya itu gitu, idolanya tersebut. Maka mereka kebanyakan dengan uang yang tidak seberapa pasti ada pengen seperti itu gitu kan, mempunyai satwa liar di rumah seperti itu ya, padahal kalau mereka lakukan itu adalah ilegal. Kemudian mereka akan membelinya atau bahkan menangkap dari alam ya, seperti itu. Jadi ada efek domino. Apa yang dilakukan oleh public figure ketika mereka menunjukkan aktivitas yang tidak mendidik ya ke masyarakat tentang konservasi, ya efek domino itu di masyarakat akan mencoba menyamai lah, seenggaknya mencoba menyamai ya, tapi tidak akan sama gitu kan, dan itu efeknya jelek lah buat biodiversity atau kelestarian biodiversitas di Indonesia ini. Ya, mengenai hal itu kami miris sih melihatnya. Nah, beliau public figure atau influencer pasti punya pengetahuan lah tentang satwa liar yang mereka pelihara, dan juga mungkin status konservasinya atau bagaimana konservasi yang ada di dunia ini atau konservasi yang ada di Indonesia ini. Nah, mari mudah-mudahan ya, kami harapannya itu, atau kami mengajak lah, mari untuk menunjukkan sebenar-benarnya bagaimana sih konservasi satwa itu dilakukan gitu kan. Banyak kok, masih banyak masyarakat kita yang minim pengetahuan tentang konservasi satwa liar, dan masyarakat yang minim akan konservasi satwa liar itu, mereka akan lebih mudah memelihara satwa liar hasil tangkapan dari alam. Ini sangat miris. Oke, menurut hemat kami, pemeliharaan satwa liar di luar habitat aslinya atau di habitat manusia atau bisa dibilang ex situ, itu merupakan langkah yang bisa dibilang merupakan langkah kedua ya. Langkah kedua dalam konservasi. Nah, langkah pertama dalam pelestarian atau konservasi satwa liar adalah pelestarian habitat satwa liar itu sendiri. Pelestarian satwa liar atau konservasi atau penyelamatan satwa liar di habitatnya sendiri. Itu adalah langkah pertama. Dan jika memang itu berdarah-darah, maka kita semua harus memilihnya ya. Memilih langkah yang pertama ini, meskipun itu berdarah-darah. Harusnya begitu. Nah, langkah kedua yang merupakan pemeliharaan secara ex situ atau konservasi ex situ, itu merupakan pendukung langkah pertama ya. Jangan dibalik. Dan harus dilakukan dengan syarat dan aturan yang ketat, serta berpijak pada etika dan kesejahteraan hewan.
Ya sehingga dengan begitu, dengan pemikiran yang seperti itu, tidak ada lagi tuh koar-koar di luar sana bahwa satwa ini lebih baik dipelihara di penangkaran daripada di habitat alaminya karena mungkin habitat alaminya sudah rusak. Ya memang kerusakan habitat itu akan terjadi, tapi bagaimana kita menghambatnya atau menurunkan lajunya gitu kan. Jika banyak orang yang berpikiran langkah kedua saja, yaitu konservasi ex situ saja, atau kita ambil satwanya kita pelihara di lingkungan buatan saja, ya habitat alaminya akan terabaikan gitu kan. Ingat ya, habitat alami rusak maka kemungkinan akan berdampak global terhadap kehidupan manusia. Ya ayolah, langkah pertama ini didahulukan ya, diutamakan gitu. Semuanya deh, semua yang nonton ini dan rekan-rekan yang teman-teman atau rekan-rekan dari rekan-rekan, perlu diingat juga ya, di Indonesia ini dan juga tempat lain di planet bumi ini itu sudah darurat ya kerusakan habitat ya, kerusakan habitat satwa liar. Dan sampai saat ini juga masih sedikit yang peduli ya, benar-benar peduli gitu. Nah, mereka yang bergerak di lembaga konservasi inilah harusnya memiliki pandangan ya, pemikiran bahwa lembaga konservasi adalah pendukung kelestarian habitat satwa dan kelestarian paket habitat dan satwa liar ya, yang telah disinggung sebelumnya tadi ya. Dan tentu saja mereka ini harus selalu berusaha ya, bagaimana caranya kelestarian di habitat alaminya ini menjadi tujuan utama. Oke, baik ya, kami tutup ya monolog kali ini, monolog di tayangan ini dengan kesimpulan bahwa kepedulian dan aksi menyelamatkan satwa liar di habitatnya atau paket habitat dan satwa liar itu adalah inti dari konservasi itu sendiri. Oke, nantikan tayangan kami di channel ini ya, channel Kakomantis, dan juga mungkin bisa rekan-rekan mengikuti Instagram kami dan juga Twitter kami, dan juga jangan lupa untuk subscribe ya, mudah-mudahan untuk supaya channel ini berkembang, dan mungkin jika ada rezekinya kita akan istilahnya membuat kampanye-kampanye untuk pelestarian satwa liar yang istilahnya yang dalam bentuk fisik gitu ya, dalam bentuk fisik mungkin atau aktivitas atau kegiatan gitu. Dan juga bisa untuk men-share video ini atau tayangan ini ke rekan-rekan lainnya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Salam lestari.